Situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Presiden 2 hari yang lalu menyatakan dengan tegas kepada kita semua bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau jelas meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Murmain. Hari ini gue ngebit lagi. Udah berapa lama gak ngebit? Udah hampir sebulan sih, sebulan lebih. Kemarin kan gue pulang kampung, bini gue lahiran. Terus September kemarin, September hari ini maksudnya, gue ngebit lagi. Berharap semuanya normal kembali. Tapi nggak tahu nih. Gue denger juga katanya ada PSBB lagi dari pemerintah DKI Jakarta, kemarin ada pengumumannya, dan itu membuat gue semakin terpuruk, bingung men. Soalnya gimana ya, kemarin aja pas corona, pertama kali corona itu udah kerasa impactnya. Jadi gimana ya, pendapatan gue dari tadinya segini nih, segini, nah sekarang jadi segini. Nah itu dia yang buat gue bingung bro. Tapi entah sampai kapan ini berlangsung gitu, gue juga bingung. Ya impactnya dari impactnya ke orang-orang kecil, kayak istilahnya Gojek online, terus pedagang. Teman-teman gue juga banyak yang dagang juga sama ngerasain impactnya. Jadi pendapatan tuh, omset tuh turun drastis 70% lah. Nah makanya gue juga mau ntar gue mau ngobrol-ngobrol sama teman gue, sama dia juga ojol juga, tapi dia ini Grab, kalau gue Gojek. Nah kita langsung aja nih. Oke bro, siap. kenalin dulu dong, namanya siapa? Oke, kenalin, nama gue Rahmat Hidayat. Nah lo udah berapa lama di Gojek Grab? Oke, di Grab. Kalau gue di Mitra kurang lebih 2 tahun setengah. Udah 2 tahun setengah. Terus pertama kali lu narik itu ngebit itu berapa pendapatan per hari? Kan udah kelihatannya per hari, per minggu. Oke, jadi gini sob, guys. Dulu gue kerja cuman Sabtu Minggu gue libur. Nah, pakai ngebit gue Sabtu Minggu. Setelah gue rasain, ternyata penghasilannya lebih gede dibandingkan ngebit. Nah, akhirnya gue keluar tuh dari situ. Dulu gue penghasilan tuh sehari sampai 500 lah kotor. Jadi kurang lebih gue per hari tuh bisa naruh 300.000 Sehari itu ya? Iya, sehari itu. Dulu Tapi kan, nah, setelah ada corona gini, pendapatan tuh masih stabil apa memang ada perbedaan kalau di lu sendiri? Grab. Dulu di Grab waktu awal corona kita masih sedikit agak normal sih. Cuman perbedaannya ya paling tarikan agak berkurang. Tarikan tapi doang. Ya bonus masih bisa kita nikmatin dulu bonus. Setelah itu mulai tuh bonus dihilangkan, tarikan pun jadi berkurang. Nah, kita akhirnya kena dampaknya juga. Ya sih sama ya. Di Gojek juga sama, bro. Jadi waktu pas kemarin tuh memang pas awal-awal ya, masih bonus masih 200. Terus dikurangin Gojek kalau nggak salah. Terus dikurangin lagi jadi 180. Nah, setelah ada corona kayak gini, itu nggak ada bonus men. Jadi targetnya cuma 7 poin. Nah baru lu dapat 70.000. Nasib kita gimana loh? Untuk yang pemerintah lah, tolonglah, maksudnya kan ya kita juga punya anak, punya istri, terus kita hidup di Jakarta juga kan, nggak numpang tidur, nggak numpang doang. Kasarnya kan kita harus bayar kontrakan, kita harus makan, kita harus buat servis motor, apa beli bensin segala macam.
Makanya dengan adanya info PSBB besok hari Senin tuh, brother. Nah, kita juga kekhawatiran nih buat para ojol. Soalnya kemarin di waktu masa PSBB yang pertama itu, kita sehari itu ada yang lain sampai 0 nggak dapat orderan. Brother, untuk di Grab nih. Sama. Tapi kalau untuk aplikasi kita, alhamdulillah nih, mungkin karena rezeki kita lain, karena masalahnya kita punya anak istri di sini, kita dapat sehari itu 6 sampai 7. Paling gede itu 10 tarikan tuh. Enak lu masih mending. Kalau gua nih sehari tuh pertama kali, memang gua kemarin sempat pulang waktu pas pertama kalau corona tuh. Gue memang, aduh ini siapa sih? Pertama kali corona, gue memang pertama kali terus pulang dulu nih. Karena kekhawatiran lah di kampung, namanya di kampung kan. Istri terus ibu gue juga segala macam, terus gue pulang kampung. Nah, habis pulang kampung, gue ke Jakarta lagi. Ternyata impactnya gila banget. Waktu pertama kali gue ngebit, itu cuman 3 hari berturut-turut tuh nggak dikasih sama sekali. Sampai gue bekal dari rumah itu habis. Sampai dari kampung loh, gue dikirimin dari kampung. Dari kampung tuh. Biaya hidup di sini. Iya, makanya kan dari kampung tuh gue ditelepon sama ibu gue. Gimana di sana katanya? Udah mulai lancar belum kata gue kan. Terus masih punya uang nggak punya mah kata gue. Ya ada nanti dari kampung tuh sengaja dikirimin buat ke Jakarta buat bekal gue. Kirimin lah 200.000 kalau nggak salah. Aturan kan biasanya kalau dari Jakarta ngirim ke kampung. Iya, ini malah sebaliknya karena memang Jakarta. Ya gue masih stay bertahan di Gojek karena gue yakin masih bisa hidup lah dari penghasilan Gojek. Tapi gue itu cobain 3 minggu, ternyata jong penghasilan tuh ya 1212 lah. Emang serba sulit juga sih ya. Kita kalau misalnya nggak pulang, kita bertahan di sini dengan keadaan kayak gini, emang kebingungan juga. Tapi kalau saya pribadi nih udah hampir 1,5 tahun kita nggak pulang kampung. Kalau dia kan istri anaknya di sini. Kalau gua kan di kampung. Tetap kekhawatiran orang tua sama kayak situ juga, brother, bahwa orang tua tetap nelpon suruh pulang dulu. Cuman ya kita berpikirnya sekarang daripada di kampung kita nggak punya penghasilan, kita bertahan aja di sini walaupun dengan keadaan sekarang bener-bener nggak normal. Penghasilan yang biasanya kita cuma bisa buat makan doang, ya udah kita syukurin aja. Cuman ya kita berharap lebih aja, mudah-mudahan ada perubahan secepat mungkin supaya kita bisa ngerasain lagi hidup normal kayak dulu, bisa ngebahagiain anak istri. Untuk sekarang ya mungkin penghasilan dari ojek online ini ya paling cuma bisa buat makan doang dan kebutuhan sehari-hari. Terus buat cicilan motor udah lunas belum? Kebetulan motor juga masih kredit. Buat nih malahan kita dapat penangguhan yang kemarin aturan kita bayar. Iya, jadi direlaksasi dia relaksasi. Dikurangin. Sama punya gue juga direlaksasi. Aduh, jangankan buat bayar motor, buat makan aja. Iya, buat beras aja. Cuma mending, maksudnya kan kalau dia kan masih mending ya. Gue dalam waktu 3 minggu itu nggak ada penghasilan. Gue sampai bekal uang dari rumah itu habis. Sampai gue cuman nggak ada videonya sih. Gue sampai ngamen aslinya. Gue sebulan sampai ngamen. Karena ya memang keadaan sebelum begini. pulang itu ya, brother ya. Iya, ini juga tahu nih. Ya, dia ngamen tiap hari ngamen. Makanya nih kalau misalkan tuh hari ini gue tungguin 2 minggu memang nggak ada penghasilan, gue terpaksa ngamen lagi. Tapi untuk hari ini, brother, udah berapa tarikan nih? Belum. Alhamdulillah nih kawan. Untuk hari ini kita normal seperti biasa, jam segini kita stay di 6 tarikan. Sekarang alhamdulillah udah dapat 6 tarikan. Emang rata-rata kita paling mentok di sekitar 11 sampai 14 tarikan untuk hari ini. Tapi nggak rata semua, mungkin yang lain bisa lebih apa nggak tahu, bisa kurang juga. Tapi untuk kita masih normal. Cuman kekhawatiran kita kalau hari Senin jadi nih di PSBB udah ada kekhawatiran karena PSBB dulu aja kita cuma dapat 6 trip. Impactnya pasti kemana-mana. Iya. Kita udah ngalamin lah, maksudnya kan kemarin pas ketika corona terus PSBB, gila itu pendapatan gua dari 30 tarikan sampai ke 1 ke 2, dari 30 tarikan tuh penghasilan gue sekitar yang tadi gua liatin tuh di sebelumnya tuh sampai gue pernah sampai 800.000 sehari sampai 700, tapi rata-rata memang penghasilan gua di Gojek 500 sampai 600.000 itu per hari. Sampai sekarang penghasilan gue buset. Kita kalau ngomongin masalah dulu kawan,
Dulu kita Sultan. nggak ada waktu buat makan. Sekarang nggak ada duit buat makan. Nah itu dia. Banyak waktu, nggak ada duit buat makan. Kalau sekarang Nah, gitu. sekarang kebalikannya gitu kawan. Ya mudah-mudahan salam satu aspal. Mudah-mudahan bisa normal kembali. Kita Amin, bisa ya Allah. ngebit seperti biasa. Terlalu banyak menunggu orderan itu kita malahan lebih lelah dibandingkan kita ngebit, sering ngebit. Kita lelah pun ada hasil daripada sekarang kita diam tapi nggak ada hasil, lelahnya itu hampir sama, brother. Iya. Ya mudah-mudahan lah untuk para petinggi pemerintah, Iya. tolong perhatikan orang-orang kecil seperti seperti kita, kita. pedagang, terus ya kita lah. Impactnya kemana-mana gitu. Ya Sama mau tetap gimana lagi, berusaha kita dan tetap berdoa. berusaha. Tetap kita keluar ngebit, tetap keluar ngebit. Tapi kan kalau misalkan kita nggak dapet orderan, apa mau dikata gitu. Kita butuh makan, kita butuh bensin, kita butuh, wah banyak lah, kebutuhan tuh banyak. Bener. Ya mudah-mudahan lah kita berdoa semoga semuanya cepat selesai, semua cepat normal kembali. Dan kita bisa menikmati lagi kehidupan yang normal, bukan new normal, tapi kita bisa kehidupan kembali ke normal kembali gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu lah video kali ini. Jangan lupa di subscribe ya Jangan lupa channelnya ini. channel gue ya, bermain. Min ya? Bermain. Oh, bermain. Sorry kawan. Oke. Semoga kalian sehat semua dan semoga kita dilindungi Allah SWT dan kita Amin ya Allah. dilimpahkan rezekinya, amin ya Allah. Amin. Siap. Oke guys, videonya kali ini sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, salam satu aspal. Salam.